pengetahuan kita membatasi pilihan kita dalam hidup. Jadi pilihan hidup kita itu jumlahnya ya, yang bisa kita pilih bergantung sama ilmu yang kita punya. Makanya kan ngomongin tentang cari duit deh. Ya. Banyak orang mikir bahwa cari duit itu harus kerja sama orang lain. Betul. Gitu kan. Maka ya nggak salah, karena dalam kepala dia yang diajarkan dari dari dulu adalah kalau mau dapat duit ya harus ngelamar kerja. Iya. Makanya kalau tidak ngelamar kerja sama dengan tidak akan dapat duit. Iya. Nah tapi ada nggak orang yang dididik nggak kayak gitu? Banyak juga. Banyak juga. Untuk dapat duit nggak harus ngelamar kerja, kamu bisa bikin bisnis sendiri. Tapi muncul masalah baru, bisnisnya harus apa nih? Oh harus bikin F&B, harus ada produk fisik, gitu. Jadi harus modal, harus apa? Betul. Makanya kan orang jadi takut dan lain-lain. Jadi pilihan-pilihan yang muncul di kepala kita itu bergantung banget sama pengetahuan yang kita punya. Nah pengetahuan itu akan menentukan seberapa besar kekhawatiran kita. Oke. Jadi pengetahuan atas jalan yang akan kita pilih ini berpengaruh pada besar atau kecilnya kekhawatiran tadi. Kembali lagi di Jagongan Sonten, canda tanya bersama. Kali ini ada yang kurang, Mas? Kurang apa? Orangnya. Oh, orangnya. Kenapa Mas Rufik nggak ikut, kenapa dia? Loh nggak tahu kan gini, kan kamu yang diizinin. Iya lo tiba-tiba kemarin Mbak ya, itu nelpon, akhirnya nelpon ngapain kan, terus aku nggak bisa gitu. Tiba-tiba gitu kan. Ya nggak apa-apa lah, berdua aja insya Allah tetap aman bisa ya? kok ya. Nah ini kan udah akhir tahun ya, nggak menjelang lagi ya. Aku sih mau bahas tentang 2025 dulu lah, yang 2025 sudah dilewati lah. Kalau dari Mas Putra sendiri tuh ada nggak sih target-target di 2025 ini yang tercapai ataupun enggak gitu? Banyak ya, kalau dibilang ada yang tercapai ada, yang nggak tercapai banyak banget. Lebih banyak kemana tuh? Yang nggak tercapai sih. Gitu. Kalau untuk cara menyikapinya gimana? Maksudnya kan sebenarnya nih kita udah nyusun target nih kan. Nah, kalau kamu gimana? Banyak yang tercapai atau banyak yang nggak tercapai? Lebih nggak ada target sih. Jadi nggak tahu ya ini tercapai apa enggak sih? Gitu. Iya. Sebenarnya lebih ada pencapaian-pencapaian yang itu nggak kutargetin gitu loh, maksudnya kayak ada hal-hal yang memang kayak biasanya kan targeting kan di akhir tahun kan biasanya nyusun resolusi ya. Ya 1080 kali 1920 resolusi. Ya 4K sekarang. 4K, oh iya. 4K sekarang. Nah, biasanya di akhir tahun, tapi kan kadang ada hal-hal yang memang itu tidak kita rencanakan. Terus ini buat ini tuh bagus nih gitu. Nah, ada hal-hal yang kayak gitu. Terus ada juga yang terkendala. Misal kita udah nyusun nih, tiba-tiba ada hal-hal yang memang di luar kuasa kita gitu kan. Tiba-tiba misalkan aku udah pernah buat sesuatu gitu kan. Aku simpan di cloud gitu. Nah, tiba cloudnya hilang. Nah, misal kayak gitulah. Ada sih yang tercapai ataupun yang nggak tercapai juga banyak. Sama aja. Gitu. Nah, dari Mas Putra sendiri tuh, kan resolusi itu kan jadi sebuah kayak ini loh, rutinitas gitu loh. Kadang kan orang menjadikan resolusi itu sebagai cuma nulis aja lah gitu. Ya. Tanpa ada perencanaan yang menyertainya gitu. Nah, terus itu kalau dari Mas Putra sendiri nih, untuk yang sudah tercapai itu atau emang sudah direncanakan secara matang? Atau ternyata lebih mudah gitu. Ternyata dengan berjalan dengan sendirinya. Ya macam-macam sih. Karena kan tadi ya, kita hidup itu kan ada faktor X yang nggak kita bisa duga gitu. Betul. Kayak aku tiba-tiba kemarin alhamdulillah kena DBD gitu. Yang di ini. Wah, itu langsung drop. Padahal lagi tengah-tengah project tuh. Terus pas baru masuk rumah sakit itu aku bilang istriku aku mau bawa laptop. Terus istriku tanya buat apa? Ya kan di rumah sakit nggak ngapa-ngapain. Pikirku ya sekalian nyambi biar bisa sambil kerja atau bikin apa gitu. Sampai rumah sakit, ya Allah, udah buka laptop udah. Aduh. Ada ya orang ke rumah sakit masih bikin laptop ya? Sampai saya nggak bisa, aku nggak bisa ngapa-ngapain ini, nggak enak banget. Karena trombosit kan jatuh banget kan. Nah itu lagi pertarungan hidup dan mati, tapi sempet-sempetnya mikirin project. Tapi sempet mikir mati nggak pas itu? Sempat.
Karena pas sebelum ke rumah sakit malamnya di kamar, itu aku, wah itu benar-benar ini sih. Jadi panasnya lagi tinggi banget, dan itu aku belum tahu kalau aku DBD, gitu, demam berdarah. Taunya demam biasa. Taunya demam biasa. Nah itu sakit semua badan. Terus malam-malam tuh aku ketiduran. Jadi kan kita lagi sakit ya, merem bentar tuh kayak tiba-tiba ketiduran. Terus tiba-tiba kayak kebangun, nggak mimpi apa-apa, kebangun. Tapi pas mata melek tuh masih gelap. Assalamualaikum. Wah, jadi mata melek tuh kayak masih gelap gitu. Jadi kayak sepintas, sepersekian detik aku ngira aku udah meninggal. Pas malam itu. Jadi pas itu benar-benar gelap. Benar-benar gelap. Jadi sepersekian detik tuh masih gelap gitu loh. Wah, ini aku mikir aku tuh udah meninggal gitu. Nah tapi udah agak lama mulai terang, jadi kayak pelan-pelan. Bukan karena kamarnya gelap kan? Bukan. Jadi ya emang redup sih. Aku kan nggak bisa tidur kalau lampunya terang kan. Tapi kan kamar sebelah lampunya nyala, jadi masih ada ambience-nya cahayanya gitu. Lah ya. Nah pas kebangun tuh, wah aku pengen manggil istriku, tapi kan udah malam udah tidur. Jadi kayak, wah itu istighfar. Udah mati aku tadi ya Allah gitu. Nah itu pengalaman banget sih. Nah tapi intinya ada banyak faktor X yang kita nggak bisa duga gitu. Jadi ketika nge-planning pun, nah aku selama belajar akhirnya mulai ngembangin hal-hal baru sih. Kalau dulu kan aku mikirnya planning itu harus sempurna banget, harus perfect banget. Makanya kan kita kenal juga ada beberapa metode planning kan. Salah satunya ya paling terkenal ya itu SMART goals. Jadi specific, measurable, attainable, relevant, sama time bound. Nah, intinya kalau bikin goals itu nggak bisa abstrak gitu. Artinya nggak bisa definitif juga, nggak bisa general. Jadi kayak tahun depan pengen hidup lebih sehat. Lah, ya maksudnya gimana? Lebih sehat itu kan banyak banget. Ada yang lebih sehatnya dengan olahraga, ada yang dengan makannya diperbaikin, ada dengan menikah gitu kan, lebih sehat secara kejiwaan gitu. Kenapa ke situ gitu loh? Iya, oke. Nggak tahu lah ya. Aku nggak tahu ya. Kan aku belum mengalami. Alhamdulillah aku lebih sehat. Rata-rata orang yang ketika jomblo itu maksudnya nggak terlalu gemuk ya, kurus gitu. Abis nikah biasanya jadi lebih gemuk. Bener nggak? Nggak tahu. Ya. Tapi kalau antum ini nggak ada penaikan berarti? Maksudnya itu kan yang bicarakan kan ada kenaikan berat badan lah ya. Berarti. Benar. Tapi fakta berarti. Fakta. Kalau Putra sendiri. Aku padahal dulu ngerasa kayak aku tuh orang yang nggak bisa gemuk karena makan sebanyak apapun kan jadi. Aku rasa gitu juga sih. Iya kan? Iya. Dulu aku kayak gitu. Tapi setelah nikah beda ya. Nggak tahu malah jadi susah kurus. Padahal udah ngurangin. Jadi kayak gitu ya. Kok kayaknya kesejahteraan. Tapi ya jangan kebablasan sih. Nah, aku akhirnya ngerti bahwa bikin goals itu ya tipe-tipe, ada juga namanya tipe produktivitas. Orang tuh produktivitasnya beda-beda. Ada yang emang tipenya harus pakai planning. Tapi ada juga yang tipenya itu nggak usah pakai planning, ya nggak masalah. Jadi sebenarnya dalam produktivitas itu setelah aku belajar, nggak ada salah dan benar yang benar-benar hitam putih gitu ya? Hitam putih banget gitu. Artinya beda-beda tiap orang. Aku nggak bisa bilang bahwa caraku akan bekerja di kamu misalnya, atau caramu akan bekerja di orang lain. Misalnya gini ya, kayak kalau sutra misalkan harus kayak tuh pakai SMART itu tadi. Bisa. Tapi kalau misal aku kan pakai SMART itu tuh kayak malah stres gitu. Ya, malah pusing kan. Gitu. Ini terlalu jadi kayak membebani gitu loh. Jadi hidupnya nggak enjoy. Ya. Kayak gitu. Nah, bisa jadi malah nggak usah pakai itu, pakai cara lain gitu. Bisa jadi kayak planningnya ya sederhana aja. Tahun depan pengen lebih banyakin olahraga deh gitu. Misal daftar member gym. Tapi kan nggak spesifik banget kan. Nah yang penting action aja. Karena aku juga pernah niru produktivitasnya temanku. Jadi dia bikin kalender Google, itu 1 bulan full itu penuh isi kalender dia. Semua tuh dia masukin. Sampai makan siang, perjalanan meeting berapa menit gitu. Itu semuanya lengkap. Aku bahkan lihat gitu kayak, wow. Dan aku pengen niruin, pengen nyoba. Kayaknya aku kalau kayak gini jadi lebih produktif deh. Pas bikin pusing. Anakku tiba-tiba minta apa, istriku tiba-tiba ada event apa. Iya betul sih, betul. Jadi akhirnya gara-gara terlalu terstruktur,
ketika ada jadwal lain tuh ngerasa kayak aduh padahal udah tak bikin rapih banget nih, jadi akhirnya berantakan gitu. Betul. Jadi bad mood gitu kan. Aduh ya udahlah nggak usah sekalian lah. Nah akhirnya aku ngubah, berarti nggak cocok nih caranya. Caraku yang lebih cocok adalah cukup jadwal yang berkaitan sama orang lain yang aku masukin ke situ. Jadwal yang berkaitan dengan orang lain. Ya jadi contohnya misal ada event kayak ada jadwal kayak podcast sekarang, itu dimasukin supaya aku nggak lupa. Ada jadwal ngisi webinar atau apa aku masukin. Ada jadwal janjian ketemu aku masukin. Tapi kalau misal kerjaanku personal, jadi kayak malah bikin enggak konten, enggak. Karena udah repetitif aja. Oh kalau lagi kosong, ya udah aku kerja. Oh kalau lagi sama keluarga, tiba-tiba aja, jalan-jalan yuk, ayo jalan-jalan gitu. Jadi ya nggak sesaklek yang cara temanku. Tapi di temanku itu bekerja gitu. Jadi caranya beda-beda. Makanya resolusi pun akhirnya bikinnya beda-beda. Makanya mungkin kalau teman-teman sukanya emang ikut kelas-kelas resolusi di akhir tahun gitu ya ikut-ikut aja nggak apa-apa gitu. Tapi ya perlu ngertiin kita juga personalisasi kita tuh kayak apa, lebih cocoknya pakai pendekatan apa, gaya apa gitu. Kalau aku tuh pernah di titik ini sih mas, kan kalau dulu tuh bikin habit-habit itu loh, jadi ada checklist habit itu tahu. Nah itu tuh aku pernah di titik kayak ya tadi mungkin ya pusing, jadi kayak merasa gagal hidupku gitu loh. Gara-gara seharian itu kan ada beberapa checklist kan. Misal pagi itu ini, siang kan misal pagi sampai sore kan kerja lah. Nah setelah kerja itu ada ini, terus malam itu ada ini gitu. Jadi suatu hari itu ke checklist cuma berapa gitu, 1 atau 2 gitu loh. Jadi aku ngerasa ya sama. Jadi kayak orang gagal gitu loh. Ya kan intinya aku jadi keinget bukunya si Ali Abdal, Feel Good Productivity itu, dan dia bagus banget sih. Gimana tuh? Dan juga beberapa guru produktivitas modern ya mulai pakai pendekatan ini juga. Artinya produktivitas itu harusnya bikin kita happy. Nah itu. Bukan malah bikin kita terbebani. Itu. Nah kalau sesuatu tuh bikin kita terbebani, mungkin ada dua masalah. Ada eksternal atau internal. Masalah internal terkait motivasi misalnya, motivasi intrinsiknya nggak kuat, berarti kan harus diperbaikin dulu. Intrinsik itu motivasi intrinsik itu kayak nggak kuat why-nya. Misal tadi kayak habits, banyak yang nggak ke checklist, berarti bisa jadi why-nya aja yang nggak kuat. Kenapa harus ada habits ini? Apa pengaruhnya sama hidupku? Apa kaitannya sama mimpi yang pengen aku capai? Karena bisa jadi kayak misal baca buku. Aku tuh pernah nargetin kayak aku sebulan harus baca 1 buku misal, atau aku harus rajin baca buku gitu. Tapi ternyata nggak works di aku, karena akhirnya ketika aku baca sesuatu yang aku nggak perlu, itu tuh jadi nggak nempel, kayak jadi nggak menikmati juga. Nah tapi ketika aku bikin project, misal aku ada project A, wah aku nemu kendala nih, atau aku butuh riset untuk ngerjain project ini, maka aku akan cari ilmunya. Salah satunya baca buku, atau bisa baca buku, bisa beli e-course, atau nonton di YouTube, banyak banget. Nah jadi aku malah lebih suka pendekatan daripada bikin plan yang abstrak ya, plan yang misal kayak dangkal, artinya kayak ya udah pengen lebih sehat, pengen apa, mending bikin project, namanya life project hidup. Ini aku baru belajar banget. Ini aku belajar dari namanya Danko. Kalau bahasa Inggris manggilnya apa? Denko mungkin ya. Susu. Pas ngobrol sama dia kayak mo. Enggak bercanda. Jadi dia punya konsep yang buatku akhirnya wah ini nih aku banget. Cuma dulu aku nggak sadar kalau aku pakai pendekatan ini. Nah ketika aku belajar dari dia, oh ternyata caranya tuh kayak gini. Gitu. Jadi aku dulu pakai cara ini, tapi aku nggak sadar aja. Oh berarti dia tuh lebih mengkonsepkan gitu ya? Iya, kayak dia mengkonsepkan. Kayak aku tuh pernah baca Atomic Habit. Ya. Nah si James Clear itu kan dia mengkonsepkan sebuah kebiasaan itu terbentuk kan. Misalkan gimana kebiasaan itu terbentuk, kayak sesuatu itu dibuat mudah, sesuatu itu dibuat atraktif. Oh ini 4 itu ya? Apa sih? Trigger, ada cue-nya, ada triggernya, terus dibikin jadi mudah, dibikin jadi menarik, dan ada hadiahnya. Ya. Nah itu kan sebenarnya kan kayak sudah biasa terjadi kan, cuman kita mungkin nggak menyadari. Nggak menyadari sistemnya kan. Nah itu. Nah makanya pendekatannya aku seneng banget, namanya life project.
artinya kamu bikin satu project dalam hidupmu. Yang project itu either bikin kamu lebih baik secara personal, finansial, sosial, maupun spiritual. Oke. Jadi dengan project ini kamu bisa lebih baik di 4 hal itu. Paham sih aku. Nah, kalau kamu punya itu, maka kamu pembelajaranmu ya, itu belajar kamu akan lebih terarah. Jadi kamu nggak bingung mau beli buku apa, kamu nggak bingung mau buka YouTube nyari video apa. Jadi life project itu benar-benar sebuah karya hidup yang mau kamu bangun gitu ya. Dan benar-benar kamu akan fokus di sini. Jadi kamu menyingkirkan banyak hal yang harusnya bisa kamu pelajari, tapi kamu singkirkan sehingga kamu bisa fokus ke hal ini. Iya. Karena memang waktu kita terbatas juga. Terbatas banget. Kita sumber daya kita kan terbatas kan, terbatas banget kan. Ya, baik waktu, tenaga, perhatian, uang gitu ya, terbatas semua. Ada yang sumber uang. Even kayak orang-orang kaya itu kan mereka pun milih mau spesifik ke apa, mau fokus ke apa. Ke tambang. Ke tambang ya, mereka akan fokus ke tambang itu. Atau ya kalau mereka mau gurita bisnis, mereka akan cari orang atau CEO atau direktur yang bisa ngurus satu spesifik itu. Mereka yang fokus pada strategi bisnisnya. Oke, aku jadi ini tertarik sama sebenarnya. Oh ya, sebelum itu aku mau ini Mas tanya yang soal tadi ya. Soalnya kan kadang kan kita perlu paksaan ya dalam melakukan suatu habit yang kita pengen capai lah atau kita pengen lakukan. Nah, memposisikan happy dan terpaksa itu gimana Mas? Oke. Kalau aku lebih suka mengganti terpaksa dengan dorongan. Jadi kalau terpaksa itu kan kesannya kayak kita ya dipaksa tadi lebih ke negatif. Ya, oke. Jadi diksi yang akhirnya mengaitkan dengan sesuatu yang negatif gitu. Jadi kayak aduh aku olahraga gini juga sebenarnya nggak mau, terpaksa aja gitu. Ya akhirnya kan ya udah terpaksa aja. Tapi kalau kita ngomongnya dorongan, artinya kalau walaupun aku males, walaupun aku nggak mau, tapi aku tetap harus lakuin. Karena kalau nggak kayak gini, aku nggak bisa mencapai apa yang aku mau. Gitu. Jadi dorongan itu munculnya dari motivasi tadi, motivasi intrinsiknya. Gitu. Jadi ketika habits terbentuk itu, ya sebenarnya kan kalau pakai bahasa umum awalnya karena dipaksa kan. Dipaksa lama-lama jadi terbiasa. Ya memang harus dipaksa gitu. Karena dasarnya kan memang Allah sampaikan juga kita itu sering dibisikin sama syaitan kan. Sumber kemalasan kita kan nggak cuma diri kita sendiri, tapi syaitan juga jadi partner kita untuk malas-malesan gitu. Jadi lebih suka lihat kita malas-malesan kan. Nah jadi lawan kita dua nih, diri kita dan syaitan gitu. Kita punya ini kecenderungan untuk malas gitu kan. Makanya kan pemahaman kalau orang konvensional lawannya cuma diri mereka sendiri. Iya sih ya, benar. Tapi kan kalau kita ada dua, diri kita dan syaitan tadi. Kalau syaitan kan ya udah kita minta bantuan sama Allah, dijauhkan dari syaitan. Di diri kita juga kita minta bantuan sama Allah supaya kita bisa jadi pribadi yang lebih baik gitu. Ya artinya memang harus dipaksa, tapi bisa jadi paksaan itu malah berubah jadi dorongan. Dengan apa? Why-nya kuat. Berarti cara membuat paksaan itu supaya jadi happy. Iya, jadi happy, jadi kita bahagia. Dengan ada dorongan tadi, dengan why yang kuat. Nah, jadi gini, perasaan senang itu muncul kan dari dopamin ya. Nah, makanya beberapa tokoh produktivitas aja udah bikin kayak gimana ya cara munculin sesuatu itu biar bisa bahagia. Ada yang ngasih peringatan bahwa jangan gantungkan kebahagiaan pada hasilnya. Itu kan jadi sulit ya. Nah tapi pada prosesnya ini umum banget deh, pada prosesnya gitu. Nah sekarang tinggal PR-nya gimana caranya proses itu jadi menyenangkan. Gitu. Nah salah satunya bisa jadi pakai checklist tadi, itu bisa juga. Itu checklist itu adalah tujuannya untuk aku berhasil nih, karena kan ketika kita nyoret itu ada dopamin yang muncul, ada perasaan senang ketika ya udah nih bisa berhasil. Nah tapi kan tadi bad things-nya adalah ketika nggak dijadikan nggak terchecklist gitu, akhirnya muncul negative feeling gitu kan. Ya pendekatannya bisa dengan mengurangi dulu jumlah habits-nya, jangan terlalu banyak. Karena kan tadi James Clear bilang dibikin jadi mudah kan. Ya jangan yang banyak-banyak amat gitu. Pelan-pelan dulu aja. Terus juga reward itu bisa dari dalam, bisa juga rewardnya dari luar. Artinya ya kita bisa dapat sesuatu yang bikin kita senang. Contoh, aku pernah bikin karya gitu kayak e-book atau webinar, dan
ketika aku lagi down, lagi males, motivasinya lagi turun, aku tuh kayak buka respon atau testimonial dari mereka gitu. Dan itu bikin kayak wah iya lagi. Itu kayak baca tuh, itu padahal udah lama kan, misal 1 tahun yang lalu deh. Terus aku lagi males gitu, buka apa ya? Buka spreadsheet lihat-lihat review orang dari courseku yang dulu gitu. So, pas baca tuh kayak, weh, ternyata ngubah banget buat hidup orang lain gitu. Kayak, Mas Putra nyampainya bagus banget gini, hidupku berubah jadi kayak gini. Wah, aku baru tahu Islam tuh ternyata punya konsep produktivitas yang kayak gini. Itu kayak, wah, itu munculin lagi tuh. Iya sih. Nah, jadi ternyata ketika kita melakukan sesuatu dan itu berdampak buat orang lain, wah itu ngaruh banget. Dan ada satu lagi, ini masih fresh banget, masih keluar dari baru open. Eksklusif ya. Baru aku ceritakan di sini ya. Jadi aku nggak ceritain di tempat lain. Nah, jadi gini, aku baru tahu dari Ustadz Numan Alihan juga. Ya. Yang tadi dengerin mobil. Enggak. Beda, itu yang baru. Itu dia bahas tentang gimana kalau kita lack of motivation. Jadi kita lagi nggak punya motivasi. Nah, gimana cara munculinnya gitu. Nah, kalau kemarin yang aku belajar dari dia itu adalah jangan mengecilkan atau mengkerdilkan apapun yang kita lakukan. Even bagi kita itu remeh banget gitu. Karena bisa jadi itu menginfluence orang lain. Jadi ketika aku dengerin itu kayak biasa aja gitu. Ya kan udah sering denger. Kalau aku udah sering baca, udah sering denger kayak iya emang benar kita nggak boleh mengkerdilkan. Tapi kan kadang kita lupa. Jadi kayak aku sering cerita ke istriku, apa sih sayang cuma kayak gini doang gitu. Cuma kayak gini doang. Contohnya kayak kamu ada tahu influencer yang sempat rumah tangga yang bermasalah, istrinya selingkuh gitu, dan dia ngurus anak 3. Oh ya. Nah, tahu kan, yang ganteng, gitu, 11-12 lah gitu. Dia sama anaknya, bukan sama aku ya. Nah, dia kan kelihatan momong anaknya banget ya di publik. Gitu. Nah, aku ngeliat itu kayak biasa aja, tapi istriku bilang, Mas, makasih ya, kamu udah mau ngomong anak juga kayak dia nih, mau ngomong anak di publik gitu. Terus aku bilang, lah, ya kan anakku, ya kan anak kita, ya wajar dong tak ngomong gitu kan, betul. Tak gendong di publik, tak urus lah gitu. Terus aku bilang, ya nggak semua laki-laki mau kayak gitu. Faktanya banyak cowok yang malu ngomong anak di publik karena, nah aku kan bingung ya kayak, lah malu gitu. Malu, kenapa kan anak dia yang bikin, kenapa dia malu gitu kan? Ya soalnya itu membuat dia kayak kehilangan marwah dia sebagai laki-laki. Maskulinitas dia. Nah, maskulinitasnya juga kayak kehilangan gitu. Akhirnya yang ngurus anak ya ibunya aja. Terus juga bantu di rumah tangga, jadi kayak beres-beres, nyapu dan lain-lain. Nah jadi istriku itu sering jadi tempat curhatan banyak orang juga, nyurhatin tentang suaminya, nyurhatin juga tentang rumah tangga mereka dan lain-lain. Nah terus ternyata banyak orang, nah ini juga di luar ekspektasiku ya, di luar ini juga. Aku dan istriku kan alhamdulillah kita tuh nggak pernah berantem besar sih. Jadi kayak kalau ribut ya hal-hal kecil aja. Nah itu juga aku bingung. Kalau kata para dokter tuh kalau belum pernah berantem besar tuh kayak nggak sehat rumah tangganya gitu. Jadi kayak sayang kita berantem apa ya? Tapi udah berapa tahun Mas? Udah 5 tahun lebih. 5 tahun ya? 5 tahun lebih. Jadi kayak aku ngurus misal tadi kan istriku sakit, jadi harus aku yang nyuci baju, nyiapin makan, ngurus anak-anak, dan dia istirahat aja gitu. Artinya kan buatku biasa. Karena ya hal kecil aja. Ngurus rumah tangga bareng-bareng. Tapi ternyata banyak para istri di luar sana itu yang tahu kebiasaan kita, tahu rutinitas kita, dan tahu kayak aku kan konten, istriku juga sering upload di story dan di WA gitu. Mereka melihat malah rumah tangga kita jadi kayak harus diikutin. Jadi kayak pengen deh, alhamdulillah ya Mbak Cindy punya suami kayak Mas Putra gini. Wah, istri kan cerita kan kayak aku, lah kan biasa. Enak ya Mas Putra sering bantuin ini, enak ya kayak gini. Ya kan karena di perempuan kan ceritanya. Jadi ternyata akhirnya aku nangkep tuh yang dibilang Ustadz Numan Alihan. Jadi kayak ya ternyata buatku hal kecil gitu. Tapi impactful buat orang lain dampaknya. Itu iya sih. Nah makanya itu juga bisa jadi salah satu yang bikin ini kita lebih memaknai apa yang kita kerjain gitu, dan lebih happy jadinya. Ya capek nggak sih ngurusin anak 2 pagi-pagi gitu, aku juga harus kerja gitu kan,
aku harus nyuci baju juga tadi panas. Ya tapi karena ngelihat ketika ini tanggung jawabku, ya aku akhirnya terdorong untuk ngelakuin ini karena aku ngerti istriku juga capek gitu kan. Jadi nggak cuma aku yang capek, ya bareng-bareng aja ngerjainnya. Dan ternyata itu berdampak buat orang lain juga. Dan itu jadi plusnya gitu loh. Dan itu ngedorong jadi bikin lebih seneng juga. Ya kan kita seneng ya kalau kita dengar hal positif dari apa yang kita kerjain kan. Betul sih, benar. Iya kan. Ya nggak munafik lah gitu. Bener sih, kayak misalkan ya kita mengadakan sesuatu lah yang kita menjadi inisiator di situ gitu kan. Terus ada orang nggak tiba-tiba dia merespon gitu. Mas, aku terinspirasi loh dari Mas buat ini. Nah iya tuh. Gitu. Itu kayak sebenarnya kan kita iya betul. Terus kayak kita kayak nggak nyangka loh gitu loh. Maksudnya bisa iya benar. sampai titik itu gitu loh. Nggak expect kan. Kita tuh kayak aku gini Del, aku tuh ngelakuin sesuatu yang dalam kepalaku ya memang harusnya suami tuh ngelakuin ini. Sesederhana itu. Jadi kayak ya aku tuh ngejalin tanggung jawabku. Jadi kayak istriku halako di rumah. Terus aku kan gendong anak tidur gitu kan supaya istriku bisa fokus. Itu aja jadi bahan omongan gitu kayak wah enak ya suaminya mau gendongin anak tidur. Aku kayak lah ini kan anakku gitu. Jadi kayak aku dipuji atas sesuatu yang emang harusnya ditanggung jawabku. Satu sisi aku ngerasa kayak apa sih? Tapi sisi lain ngerasa juga oh ternyata bisa hal ini luar biasa contoh gitu ya. Oh ternyata orang seneng ya ngeliat ini ya. Nah itu sih, itu salah satu yang ngedorong aku jadi happy juga ngejalaninnya gitu. Bener sih. Ketika salah satunya yang aku rasain lah juga tentang ketika kita membuat sesuatu yang itu kayak kamu bikin baca buku bareng ya. Nah itu salah satunya yang kayak tadi aku nggak nyangka terus tiba-tiba ada orang aku bisa menginspirasi dalam tanda kutip ya kayak maksudnya kayak gak nyangka gitu loh Mas. Kalau orang-orang yang hebat kan ya Mas Putra ada segala macam kan. Amin. Kayak sudah mungkin sudah sering lah kayak gitu kan. Nah makanya harus banyak istighfar. Nah aku tuh pernah dapet itu, jadi kayak berdampak sebegininya ya gitu kan. Terus ada tiba-tiba orang ngajak temennya lagi, jadi lebih banyak yang ikut. Kemarin kayaknya rame banget ya? Rame. Paling rame ya? Iya kayaknya. Itu tuh. Nah itu kemarin tuh ya tuh ngajak teman-temannya. Padahal kamu cuma membuka ke publik tentang apa yang kamu seneng untuk lakukan aja kan? Ini sih kadang kan orang tuh kan lihatnya itu doang ya. Iya sesederhana kayak semisal kita mau pergi tapi hujan. Ya, jadi agak males kayak gitu kan. Hujan. Tapi kan udah kata aja gitu. Atau moodnya lagi nggak enak. Ya betul. Gitu. Tapi kan sudah kayak itu ya tadi ya membuat suatu itu menjadi sebuah life project itu tadi. Menurutku itu ngebantu banget sih. Life project yang akan bikin kita better dalam personal, sosial, finansial maupun spiritual. Bener sih. Itu harus punya. Kayak kemarin tuh contohnya, itu ada anak SMA yang datang, yang diajak sama. Di acaramu itu baca bareng. Dia merasa kayak terwadahi. Maksudnya aku tuh nggak expect sampai situ gitu loh. Salah satu kan kemarin ada yang bahas buku tentang public speaking lah, seni untuk berbicara kalau nggak. Nah itu ternyata banyak juga orang yang dalam diri masih kesulitan untuk menyampaikan apa yang dia pikirkan gitu loh. Nah mungkin baca buku gitu menjadi salah satu wadah mereka gitu. Jadi, karena biasanya mereka baca doang, tapi kan kalau di tempatmu mereka baca habis itu ceritain apa yang mereka dapat gitu. Oh iya bener sih. Jadi mereka mendapatkan wadah itu gitu loh. Dan dengan orang-orang yang mungkin nggak mereka kenal. Nah, so far tapi kamu happy gitu. Kan ngelakuinnya? Happy aja sih. Happy kan? Iya. Tapi dalam diksi tadi terpaksa atau dorongan? Kalau aku ini sih Mas, kayak berkomitmen sama diri sendiri dulu di awal sih. Dipaksa kan? Ya, bisa dibilang dipaksa. Tapi nggak yang terpaksa juga banget gitu loh. Gimana ya? Dipaksa gitu, bukan terpaksa mungkin. Ya, dipaksa oleh diri sendiri lah dalam tanda kutip. Kalau terpaksa kan biasanya kena himpitan. Misal ya kalau nggak kerja saya nggak dapat duit nih, yang terpaksa. Tapi kalau dipaksakan kita sebenarnya aman-aman aja nggak ngelakuin itu ya nggak apa-apa, tidur aja nggak apa-apa kan. Tapi kita paksa untuk diri kita, ayolah gitu. Ya karena kita for better life. Ya karena kita udah berkomitmen minimal sama diri sendiri lah gitu kan. Benar. Ya wes gitu, jalanin aja lah dulu gitu. Itu life project benar-benar ngubah mindsetku sih. Iya sih. Berarti untuk aku ada ide lagi gitu. Untuk kita misalnya kita mau punya sesuatu yang kita pengen capai nih, berarti itu bisa disusun dengan life project itu tadi dengan apa ya, checkpoint yang mungkin misal target kita 10 nih,
kita harus jalan ke sana kan, otomatis harus melewati 1, 2, 3 dan 4, 5 dan sampai 10 lah gitu. Berarti dengan live project itu kan setidaknya kita sudah mengarah ke 10, terus kita melangkah satu persatu gitu. Iya, bahkan ya bisa jadi live project kita tuh nggak di angka 10 tadi. Artinya kita planningnya bukan di angka 10, planning kita mungkin di angka 5, 4. Karena gini, aku percaya bahwa ketika orang nge-planning sama ketika dia ngejalan itu akan ada banyak perubahan. Iya, oke. Karena dia akhirnya buka hal baru, belajar hal baru. Ya, itu banyak banget. Itu sifatnya dinamis banget. Iya. Makanya bisa jadi salah satu ngurangin perfeksionis tadi ya. Itu jangan nge-planning sampai yang di 10 banget. Too far gitu, terlalu jauh. Karena makanya aku mengkritik orang-orang yang ngajarin tentang planning 5-10 tahun ke depan. Iya sih. Ngajarin orang ya nggak pernah planning. Jadi kamu nih belum pernah nge-planning sama sekali. Terus kamu dapet trainer atau apa yang bikin program, aku ajarin planning 5-10 tahun ke depan. Yes. Iya. Chance untuk mereka konsisten ngejalanin itu kecil banget. Karena belum pernah terlatih apa-apa. Kayak kamu bukan militer. Tapi tiba-tiba besoknya disuruh besok kita latihan ke gunung apa, naik gunung pakai senjata berat-berat gitu kan tiap hari. Ya capek banget kan. Nggak bisa gitu. Jadi harus pelan-pelan. Makanya malah aku lebih suka ya udah live project itu pendekatannya sebenarnya gini. Pendekatan utama live project ya dari keresahan. Jadi kamu hidup nih. Ya. Pasti punya satu keresahan yang kamu gatel banget pengen kamu selesain. Dan itu harus besar. Harus besar dan selain besar ya, itu cukup bernilai untuk mendapatkan atensi kamu. Contoh paling gampang. Kita hidup punya banyak problem, punya banyak keresahan lah. Tapi kan nggak semua keresahan worth it buat dapat perhatian kita. Iya, betul, paham. Gitu. Kayak aku keresahan apa misal pampers anak. Kayaknya nggak worth it untuk dapat semua atensiku deh gitu. Ya udah beli aja. Ya udah beli aja gitu loh. Selesai kan. Nah, keresahan terdalamku adalah dulu ketika aku mau nikah, terus aku tuh punya habits yang nggak produktif sama sekali. Makanya aku tanya ke diriku kan di malam-malam tuh aku ngerenung sendiri terus kayak nanti kalau udah nikah istriku bangga nggak ya sama aku? Ternyata jawabannya enggak karena lihat habitsku itu bermasalah banget lah. Terus aku ubah dan aku akhirnya lebih dalam dan lebih mencintai self development. Karena aku pengen ngubah pribadiku jadi lebih baik. Saat itu life projectku adalah aku pengen jadi personal yang dibanggakan sama istriku. As simple as that. Gitu. Tapi nggak berarti dari situ tuh sebenarnya nggak ada target-target itu cuman di titik itu doang. Cuma titik itu doang. Life projectku, project hidupku adalah aku pengen jadi suami yang dibanggakan istriku. Makanya dari situ aku dengan sukarela mengorbankan waktu, usaha dan uang untuk cari cara gimana supaya aku jadi suami yang membanggakan. Dengan belajar self development, invest di buku, invest di banyak materi-materi lain, belajar tuh. Sampai akhirnya aku nemu Ustadz Budi Asyari ngejelasin tentang keseharian Rasulullah. Terutama di bagian jam tidur. Wah, itu aku dapet aku praktekin pakai jam tidur ala Rasulullah itu. Hidupku berubah 180 derajat. Di titik itu, apakah life projectku udah berhasil? Menurutku waktu itu udah berhasil. Aku udah jadi calon suami yang pasti akan membanggakan istriku. Karena habitsku berubah total. Nah, what next? Gitu. Nah, makanya tadi aku bilang, bisa jadi kita tuh nggak di 10 banget. Life project personalku tadi mungkin di level 1, tapi aku baru bisa lihat segitu doang. Oh, paham sih. Nah, di level 2-3 tuh aku belum bisa lihat ada apa ya di belakang situ gitu. Nah, daripada aku pusing, aduh tapi nextnya apa? Ya udah aku sikat yang sekarang aja. Gitu kan? Setuju aku. Nah, aku semangat tuh. Jadi hal yang paling aku ubah adalah satu, nggak tidur lagi setelah subuh. Wah, itu challenging banget buatku yang udah berpuluh-puluh tahun selalu tidur setelah subuh. 3 hari pertama kayak orang tipes. Jadi benar-benar di kantor tuh mataku merah, demam gitu kan, pusing. Jadi kayak sampai rekan kerjaku tuh nanya, "Kamu kenapa ya, Put?" "Gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa." Udah istirahat siang itu aku langsung ke ruang fun, jadi ada bean bag-nya gitu. Itu aku langsung tiduran. Sampai pernah dibangunin. Put, udah habis jam tidur. Iya. Segitunya.
Nah tapi alhamdulillah 7 hari setelah itu jadi terbiasa gitu. Lama-lama jadi sampai aku malah kesulitan tidur lagi setelah subuh. Udah merem tapi nggak tidur. Iya. Tapi aku setuju yang ini sih Mas. Yang fokus apa yang ada sekarang. Iya, yang kepikiran sekarang iya, kan. Betul. Nah setelah tercapai, baru kebuka lagi, mungkin level 2-nya, yaitu apa? Aku tuh ternyata hidupku bisa berubah total cuma gara-gara ngikutin jam tidurnya Rasul. Nah aku pengen sharing ini. Gimana ya caranya orang sadar kalau kita bisa ngubah hidup cuma dari ngubah jam tidur. Bikin konten. Oh berarti sebenarnya ke awalnya tuh nilai itu yang pengen disebarkan kan. Makanya dulu sama teman-teman YN Jogja juga akhirnya aku ada sharing kecil-kecilan di kafe. Pernah ikut deh dulu. Yang pernah ya? Di kafe ini kan. Di ini Seturan. Ya. Pernah ya? Ya. Nah itu awal-awal banget tuh. Aku cerita kan Ya, kayak guys kalau kalian nerapin ini, your life will changing 180 derajat deh. Dan aku ngerasain sendiri. Ikut ya? Ikut yang di lantai atas. Udah berapa tahun yang lalu? Iya, lantai aku ingat banget. Reja masih di sini kan? Mas Reja masih di sini tuh. Kayaknya udah awal-awal 2020, 2021. Kayak sebelum Covid deh kayaknya. Sebelum Covid. 2019, 2020. Iya. Itu kan aku cerita kan. Wah, itu kalau dipraktekin benar-benar berubah tuh. Dan di aku berubah banget. Akhirnya aku sharing di situ juga. Gara-gara itu juga aku sharing di sosial media. Belajar, terus sharing lagi, belajar. Sampai naik level 3 nih. Level 3-nya apa? Oh, ternyata di jam tidur aja orang bisa berubah total. Sekarang aku mau gimana ya caranya aku bisa, maksudnya produktivitas itu kan trendsetternya barat ya. Jadi orang-orang kalau mau belajar self development pasti buku-bukunya buku barat gitu. Udah pastilah gitu. Trendsetternya barat dari. Nah, terus aku punya keresahan. Ternyata Islam punya loh metode yang oke banget. Tapi kok orang nggak lihat ya. Nah, aku pengen deh ngenalin life projectku waktu itu adalah aku pengen ngenalin Islam, bahwa Islam punya konsep produktivitas juga. Dan karena aku sadar aku bukan ustadz, bukan ulama, makanya aku menyempitkan hanya ke produktivitas aja. Gitu, nggak meluas kemana-mana. Makanya aku fokus belajar situ. Jadi life projectku tuh berubah terus karena menyesuaikan sama pemahamanku di kala itu. Gitu. Jadi aku nggak bisa mungkin ya di 2019 tuh kalau aku mikirnya udah, tapi ini kayaknya cuma level 1 deh. Apa ya level 10? Iya sih. Kayaknya malah nggak bikin aku nggak gerak-gerak. Oke. Nah maka keresahan apa yang paling kamu khawatirkan di saat itu? Sehingga ketika keresahan itu selesai, hidupmu berubah total. Nah aku pribadi ya Mas, kayak setelah kuliah lah. Setelah kuliah itu aku nggak tahu loh. Sebenarnya aku mau balik ke kampung ke Klaten apa masih tetap di Jogja gitu. Ya terus alhamdulillah dapat kerjaan lah di Jogja gitu kan. Nah terus dapat kerjaan, terus pindah lagi kan. Maksudnya sampai di titik ini tuh kayak sangat nggak terplanning banget kayak 1 sampai 10 tadi loh. Gitu. Yang aku lakuin ya 1 ke 2 aja lah. Udah 2 apalagi ya gitu kan. Baru ketiga gitu. Ya tapi kan berkembang kan. Keresahanmu pertama mungkin kerjaan. Ya akhirnya alhamdulillah kerjanya udah dapet. Terus setelah udah dapet kerja kan kamu nyari lagi. Apa ya keresahanku? Ternyata baca buku mungkin jadi salah satu keresahanmu juga. Iya kan. Akhirnya kamu bikin proyek baca buku bareng itu, aku yakin itu berawal dari keresahan juga sih. Sebenarnya kan aku bukan termasuk orang yang dari awal memang suka baca buku Mas. Baru suka baca buku tuh mungkin 2000 ya tadi ya 2019 20-an lah. Itulah mulai dari, karena aku melihat kayak dulu tuh aku baca buku karena keresahanku mencari Islam sebenarnya. Kenapa sih harus Islam gitu, atau kenapa sih nggak yang lain gitu. Nah dari situ aku baca buku tuh. Dari situ aku mendapat banyak insight dari buku. Nah terus biasanya kan kalau buku kan di akhir itu kan ada rekomendasi. Nah itu biasanya aku ikutin. Dari pencetak yang sama atau dari penulis yang sama gitu kan. Nah itu aku ikutin. Nah setelah ke situ ganti buku ternyata kayak seru gitu loh. Maksudnya kayak sesimpel kayak kita tahu informasi lah yang orang lain nggak tahu. Itu menurutku seru gitu. Dan ternyata itu buat orang lain mungkin kayak apa ya, maksudnya suatu hal yang luar biasa gitu. Kayaknya luar biasa kan. Padahal buat kita biasa aja sebenarnya. Gitu loh. Kayaknya aku baca kemarin tuh nggak se excited orang lain lah ketika tahu itu gitu. Nah itu sih dari situ sih aku. Ya kalau aku gitu sih. Jadi bisa jadi resolusi 2026 itu nggak perlu bikin kayak tadi. Oh aku pengen jadi apa bla bla bla. Tapi bisa jadi dari keresahan dulu.
apa ya yang paling kalau kita nyebut bottleneck kan, kendala paling besar dalam hidupku sekarang yang menghalangi aku untuk mencapai hidup yang aku pengen tuh. Ya pasti semua orang di dalam kepala mereka sekarang itu punya hidup yang pengen mereka capai. Kayak aku dulu ketika jadi mahasiswa pengen cepat-cepat kerja. Ya kan? Jadi kan ada idealnya kan. Terus ketika udah kerja pengen karyawan gitu kan, pengen bisnis sendiri. Karena harus tiap hari ke kantor, bolak-balik. Nah, akhirnya belajar aku, jadi kan ada life project. Gimana caranya aku bisa dapat duit tanpa harus ngantor terus kayak gini. Dan aku kan orangnya introvert banget kan. Jadi aku nggak nyaman sebenarnya kerja tuh banyak orang, harus ke kantor. Terus juga aku pernah bisnis bareng orang kan, orang terus. Nah di bisnis itu tuh beda banget penggambaran kita tentang bekerja. Ya gimana tuh? Jadi kayak kalau rekan bisnisku tuh bilangnya ya kita nanti ketika udah banyak klien misal, kita akan bikin kantor, kita akan ke kantor lagi, ke kantor gitu, kita akan ada karyawan dan lain-lain. Terus aku mikir di situ, lah terus apa bedanya aku sama jadi karyawan dulu kalau ternyata goalsnya adalah bikin kantor dan aku harus ke kantor lagi. Nah jadi aku melihat bisnisnya jadi kayak, lah bukan ini yang aku cari gitu. Dalam kepalaku, bekerja dalam kepalaku ya, itu adalah aku punya ruangan sendiri di rumah. Kalaupun nggak di rumah, sebelah rumah. Jadi nggak jauh lah gitu. Pokoknya jangan jauh, aku nggak suka jauh. Gitu. Sebelah rumah kalau nggak, di luar rumah atau di dalam rumah aja. Nah terus juga ya udah aku kerja di situ sendiri dan aku punya ruanganku sendiri gitu, tanpa diganggu siapapun. Tapi gara-gara mungkin ya salah satunya kita kan tinggal di daerah yang hampir sama kan. Itu kayak gara-gara di situ tuh jadi malas keluar loh. Betul. Karena kenapa? Maksudnya kan aku jadi pindah ke situ kan. Terus itu karena kayak semua itu dekat gitu loh. Betul. Indomaret dekat banget. Ya. Terus mau dekat banget. Mau kemana dekat gitu loh. Terus suatu ketika kan kalau sebelumnya kan kayak aku di daerah yang sebelumnya, nah itu tuh udah terbiasa untuk kayak jauh. Nanti ketemu teman ya lumayan lah 3-4 kilo, 10 kilo gitu. Ya gitulah. Nah setelah tinggal di situ tuh jadi malas kemana-mana gara-gara deket semuanya. Nah, itu. Makanya dalam kepalaku, jadi kan orang punya penggambaran ideal hidupnya masing-masing gitu. Jadi ya aku pengen mengusahakan apa yang ada di kepalaku. Jadi ketika itu udah nggak sesuai sama apa yang di kepalaku, aku nggak akan ngerjain dengan happy lagi gitu. Jadi kayak kenapa cari uang itu harus semenderita itu gitu. Tapi ini Mas, misal kita bekerja tadi atau bisnis lah, ternyata ini tuh nggak sesuai dengan goals kita. Untuk berani kita mulai untuk kita keluar nih gitu misalkan, itu kan pasti ada kekhawatiran kan setelah keluar jangan kan setelah keluar, sebelum keluar aja udah khawatir. Iya kan. Setelah keluar kan kayak wah aku nanti gimana ke depannya, aku harus memimpin ini semua sendiri. Kita belum punya pengalaman misalkan atau hal-hal yang lain. Nah itu gimana Mas? Nah makanya pengetahuan kita membatasi pilihan kita dalam hidup. Jadi pilihan hidup kita itu jumlahnya ya yang bisa kita pilih bergantung sama ilmu yang kita punya. Makanya kan ngomongin tentang cari duit deh. Banyak orang mikir bahwa cari duit itu harus kerja sama orang lain. Betul. Gitu kan. Maka ya nggak salah karena dalam kepala dia yang diajarkan dari dulu adalah kalau mau dapat duit ya harus ngelamar kerja. Makanya kalau tidak ngelamar kerja sama dengan tidak akan dapat duit. Nah tapi ada nggak orang yang dididik nggak kayak gitu? Banyak juga. Untuk dapat duit nggak harus ngelamar kerja, kamu bisa bikin bisnis sendiri. Tapi muncul masalah baru, bisnisnya harus apa nih? Oh harus bikin F&B, harus ada produk fisik, gitu. Jadi harus modal, harus apa? Betul. Makanya kan orang jadi takut dan lain-lain. Jadi pilihan-pilihan yang muncul di kepala kita itu bergantung banget sama pengetahuan yang kita punya. Nah pengetahuan itu akan menentukan seberapa besar kekhawatiran kita. Jadi pengetahuan atas jalan yang akan kita pilih ini berpengaruh pada besar atau kecilnya kekhawatiran tadi. Contoh, ketika kita terbiasa jadi karyawan, dapat gaji bulanan, kan enak banget kan. Mau kerjanya sedikit mau banyak, kita dapatnya tetap sama. Jadi ya udah enak gitu. Nah, untuk kita keluar dari situ kan susah banget. Susah. Takut apakah misal, ya oke, aku bisnis deh. Tapi ngejamin nggak bisnisnya bisa dapat sekian. Sama kedepannya gimana? Nanti kalau misalkan jualan ya, misalkan jualan. Rame nggak? Iya. Kalau sepi gimana? Kalau ternyata gini-gini gimana?
Ya itu kan bergantung sama pengetahuan kita tentang bisnis ini. Bisnis ini potensinya seberapa besar. Apakah kita ngerti yang namanya business plan, business blueprint, kita ngerti nggak marketing, kita ngerti selling, branding, dan lain-lain. Jadi banyak banget parameternya. Makanya aku nggak suka terms pengusaha itu lebih baik daripada karyawan. Itu aku benci banget tuh. Yeah. Apalagi sebaliknya karyawan lebih baik daripada pengusaha. Karena masing-masing ya punya pro kontranya lah. Kalau jadi karyawan tadi mau kerjamu banyak sedikit ya kamu dapatnya sama. Bisnis mau kerjamu banyak sedikit nggak tentu dapatnya. Kadang kerjamu sedikit dapatnya banyak, kadang kerjamu banyak dapatnya banyak lagi. Amin ya Allah. Gitu. Tapi ya nggak tentu juga. Kadang ya sebulan nggak dapat apa-apa. Makan tabungan bisa juga gitu. Jadi banyak banget ininya. Nah makanya ketika ngomongin kayak gitu, kekhawatiran itu cara untuk membuat kekhawatiran itu semakin minimal adalah belajar seberapa jauh pendalaman kita tentang bisnis atau tentang sesuatu yang pengen kita eksekusi. Aku dulu ngonten itu nggak langsung resign. Jadi sebagai karyawan aku belajar ngonten. Uang yang aku dapat dari gaji aku invest untuk belajar cara ngonten. Jadi jalan dua kaki nih aku. Kenapa? Karena aku nggak tahu apakah ngonten ini bisa ngidupin aku. Jadi nggak mungkin aku keluar dari kantor. Nah terus aku ngonten dapat followers. Ternyata followers minta dibikinin webinar. Aku bikin, dapat duit berapa berarti? 2 kali gaji bulanan. Bayangin aku kerja cuma 8 jam. Yang dimana which is kalau dikonversikan ke jadwal kerja kantor itu 1 hari kerja, itu dapat gaji 2 kali dari aku sebulan kerja di kantor. Nah, berarti kan ada peluang di situ. Nah, kekhawatiranku yang tadinya mungkin segini berubah jadi segini. Karena ternyata ada loh peluang. Setidaknya kita bisa mikir 2 bulan lah gitu. Maksudnya dalam 2 bulan itu kita bisa mikir lagi buat terus bikin lagi dapat 10 kali lipat dari gaji bulanan. Yang tadinya segini itu berubah jadi segini. Masih kerja. Jadi dapat 10 kali lipat segini. Terus. Jadi kekhawatirannya akhirnya hilang. Yaitu apa? Bisa nggak ngonten ngidupin aku? Ternyata bisa. Nah, tinggal duit yang aku dapat, aku investasikan lagi untuk gimana cara bangun sistemnya, gimana cara ininya. Aku pastikan banyak hal. Sampai akhirnya aku putuskan ke istriku, aku resign. Gitu. Sayang kayaknya aku resign. Istriku mendukung juga. Kenapa? Karena istriku percaya sama aku. Ya, jadi gini, istriku tuh kan alhamdulillah diberi Allah kelebihan di fisik gitu ya, di paras gitu ya. Dan dia dulu zaman kuliah dia cerita lah, dia sering deketin cowok-cowok atau apa. Bahkan sempat ada yang ngelamar dia dan lain-lain. Nah tapi dia kenal cowok-cowok itu belajarnya gimana atau apa dan lain. Nah dia lihat di diri aku tuh orangnya willing to belajar. Dan ketika belajar tuh cepet nangkepnya gitu dan langsung eksekusi ya. Karena tadi ya aku tuh belajar nggak abstrak gitu. Jadi kayak tiba-tiba pengen belajar ini, tiba-tiba ini enggak. Tapi projectnya apa? Oh belajarnya ke sana berarti. Makanya banyak yang aku eliminasi. Gitu. Makanya banyak banget informasi yang kadang aku nggak tahu. Ya, paham sih. Makanya kadang orang tiba-tiba kayak, wah aku orangnya cuek atau apa, atau near empati atau apa. Ya iya sebenarnya. Ya karena aku tadi punya project yang pengen aku capai gitu loh. Jadi aku banyak yang aku cut, banyak yang aku potong. Jadi aku nggak masalah ketika aku nggak tahu itu. Gitu. Jadi ya kekhawatiran aku semakin berkurang ketika aku tahu ternyata potensinya besar. Nah, tahu potensi besar ya dari kita belajar. Jadi perbanyaklah pengetahuannya supaya opsi kita makin banyak dan kekhawatiran kita makin sedikit. Oke. Gitu. Mungkin itu aja dulu ya. Iya, ini udah panjang banget ini. Insyaallah. Apa isinya ini? Gitu. Terima kasih teman-teman. Selamat merencanakan minal aizin wal faizin. Enggak ya? Itu direncanakan bisa sih. Merencanakan 2026 insyaallah lebih baik. Lebih baik. Untuk daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai sini. Kita jumpa lagi di Jagongan Sonten selanjutnya.